Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita masih mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang mana kita sampai pada bab eh, Qiyamul Lail atau mendirikan sholat malam dan keutamaannya, dan kiat-kiat eh, tips-tips ya agar seseorang atau kita bisa melaksanakan, agar kita mudah melaksanakan sholat lail. Ya, di sini disebutkan tentang eh, sholat lail, yaitu dalam surah As-Sajdah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ya, lambung-lambung mereka eh, ya jauh dari tempat tidur mereka. Artinya eh, yaitu mereka melaksanakan ya eh, sholat malam. Artinya mereka bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat malam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian mengerjakan sholat malam, fa innahu da'bus solihin qablakum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Bahwa qurbatun ila rabbikum. Sholat lail itu bentuk takarrub seseorang kepada Robnya, Rob kalian, wa maghfiratun lisayiat, dan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa munhatun anil ism, dan eh, dapat mencegah daripada perbuatan dosa. Ya, ini keutamaan sholat lail. Ya, pertama, sholat lail itu atau sholat malam itu merupakan kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Yang kedua, bentuk takarrub kita kepada Allah. Yang ketiga, dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang keempat, dapat mencegah kita dari perbuatan dosa. Ya, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari melaksanakan sholat lail. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya seorang tabi'in besar mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, lam ajid minal ibadati syai'an asyad minas salati fi jawfil lail. Ya, saya belum mendapatkan satu ibadah pun ya yang lebih sulit dilaksanakan dari melebihi daripada sholat yang dikerjakan di tengah malam. Ya, bahwasanya sholat di tengah malam ini tentu sholat yang begitu sukar ya, karena seseorang itu harus bangun di tengah malam setelah dia, pada saat dia lagi tertidur, ya maka dia tinggalkan kesenangan kesenangan tidurnya, lalu dia bangun sholat malam. Maka ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Ya, faqila lahu, maka ada yang mengatakan kepada Al Hasan Al Basri,
ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan. Ya, kenapa orang-orang yang suka melaksanakan tahajud itu wajah mereka itu begitu indah? Ya, maka Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, ya annahum khalu birrahman fa albasahum min nurihi. Karena mereka berkhulwat dengan Allah, artinya bersendiri dengan Allah di tengah malam, fa albasahum min nurihi, maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan mereka atau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cahaya kepada mereka sehingga wajah-wajah mereka pun bercahaya indah, ya, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pikir ini sudah cukup ya, satu ayat Al-Qur'an tentang keutamaan orang yang bangun di tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Begitu juga satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan sholat malam atau sholat tahajud. Begitu juga salah satu perkataan dari seorang tabi'in besar yang bernama Al Hasan Al Basri tentang keutamaan sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian yang berikutnya, apa tips-tips agar seseorang itu mudah melaksanakan sholat tahajud? Ya, beliau mengatakan, penulis buku ini mengatakan, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, I'lam anna qiyamal laili sa'bun. Ketahuilah bahwasanya qiyamul lail itu melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud itu susah, ya, sukar untuk dikerjakan, dilaksanakan. Illa alaman mufiqa lil qiyam, ya, kecuali seseorang yang telah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bangun melaksanakan sholat tahajud, ya, dengan apa namanya, dengan sebab-sebab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa, ya, dengan sebab-sebab yang dia lakukan. Artinya dia mendapatkan taufik juga dengan ada cara-cara yang menghantarkannya untuk bangun di tengah malam, di samping juga merupakan taufik kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sebab-sebab atau tips-tips cara-cara agar seseorang bisa bangun di tengah malam, ada yang nampak, ada sebab-sebab yang nampak, ada juga sebab-sebab yang tidak nampak. Sebab-sebab yang nampak itu seperti di sini sebutkan, jangan banyak makan di malam hari. Ya, jangan banyak makan di malam hari. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, ya ma'syaral muridin la ta'kulu katsiran wa tashrabu katsiran wa tanamu katsiran wa takhsaru katsiran. Wahai orang-orang yang menginginkan, ya, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian makan terlalu banyak. Ya, jika engkau makan terlalu banyak, maka engkau akan minum juga dengan minuman yang banyak. Jika engkau minum yang banyak, maka kalian akan banyak tidur. Dan jika kalian banyak tidur, maka kalian banyak mendapatkan kerugian. Ya, jadi itu. Ya, jadi upayakan kita di malam hari jangan terlalu banyak makan. Karena kalau terlalu banyak makan, maka itu membuat kita berat untuk bangun di tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Yang berikutnya, jangan kita terlalu capek di siang hari. Ya, jangan kita terlalu capek di siang hari dengan mengerjakan amalan-amalan yang berat. Silakan kita bekerja, beraktivitas, tapi jangan terlalu over. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan kita punya pekerjaan. Karena kalau sudah capek di siang hari, artinya terlalu terlalu capek, akhirnya membuat kita di malam hari kita susah untuk bangun di tengah malam. Kemudian yang berikutnya, ya, tips yang berikutnya lah, jangan tinggalkan tidur siang. Artinya tidur tidur siang ini artinya tidur yang cukup sebentar saja, misalnya 1 jam atau setengah jam. Misalnya kalau sebelum zuhur barangkali tidurnya jam 11, ya, bangun menjelang zuhur. Kalau kita misalnya
seandainya kita tidur setelah zuhur, maka kita tidurnya cukup setengah jam saja atau 1 jam saja. Ya, karena dengan tidur qailula namanya di siang hari atau sebelum zuhur itu, maka itu akan dapat membantu kita segar di malam hari. Ya, kuat bangun di malam hari. Ya. Kemudian hendaklah kita meninggalkan perbuatan dosa. Ya, hendaklah kita meninggalkan perbuatan dosa karena sebab dosa itulah sehingga kita sukar untuk bangun di tengah malam. Ya, dengan sebab dosa itu kita sukar untuk bangun di tengah malam. Ya, Al-Imam As-Sawri pernah mengatakan, "Hurrimtu qiyamal laili khamsata ashhurin bidan bin aznabtuhu." Saya pernah ya terhalangi untuk bangun sholat tahajud ya selama 5 bulan disebabkan dosa yang pernah saya lakukan. Ya, oleh karena itu kita berupaya untuk meninggalkan perbuatan dosa agar kita dimudahkan untuk bangun sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian ada pun tips-tips atau cara-cara yang tidak nampak ya agar kita dimudahkan untuk bangun sholat tahajud. Di antaranya adalah hendaklah kita memiliki kelapangan dada terhadap kaum muslimin. Artinya jangan kita ada sifat iri, dengki, ada sifat ingin berbuat curang kepada orang-orang, dendam, jangan. Ya, hilangkan perasaan dendam, iri, dengki, ingin berbuat curang kepada saudara kita kaum muslimin. Ya, artinya hati kita mestinya bersih agar kita akan mudah bangun di tengah malam. Begitu juga hendaklah kita meninggalkan perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah ini perbuatan amalan-amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu ya, jadi jangan kita melakukan perbuatan bid'ah karena dengan perbuatan bid'ah inilah yang membuat kita sukar untuk bangun di tengah malam melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Begitu juga kita hendaklah meninggalkan perkara-perkara dunia yang berlebih-lebihan. Artinya jangan terlalu banyak kita melakukan apa namanya eh, ya kesenangan-kesenangan dunia. Meskipun barangkali itu perkara yang mubah, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, karena kalau kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya mubah yang yang mendatangkan pahala, ini yang menyebabkan kita atau melakukan hal-hal kesia-siaan ya, atau kita melakukan hal-hal yang kesia-siaan yang tidak ada manfaatnya, itulah yang membuat kita sukar untuk bangun di tengah malam. Ya, begitu juga hendaklah kita memiliki rasa takut dalam hati kita. Ya, takut terhadap maksiat, takut kalau kita menyelisih Allah, takut kita terhadap apa namanya tentang bagaimana kehidupan akhirat. Kita harus ada takut. Takut kalau kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga disertai dengan jangan banyak berangan-angan. Jangan banyak terlalu obsesi kita terlalu tinggi terhadap dunia ini, mau itu dan seterusnya ya, sehingga kita pun kita kuras kita punya pikiran untuk mencari obsesi terhadap dunia itu. Silakan kita bekerja mencari nafkah itu wajar-wajar saja, tapi jangan terlalu over sampai kita curahkan segala-galanya sehingga kita pun tidak ada waktu untuk bagaimana kita menenangkan kita punya pikiran, kita punya badan agar kita bisa bangun di tengah malam. Ya. Yang berikutnya, hendaklah kita mengetahui keutamaan sholat malam. Ya, kalau kita mengetahui keutamaan sholat malam, insya Allah kita akan mudah untuk bangun tengah malam. Ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan ya, beberapa keutamaan itu, dalil-dalilnya, keutamaan sholat malam. Insya Allah dengan itu kita akan termotivasi untuk melaksanakan sholat malam. Begitu juga tipsnya agar kita bisa mudah untuk bangun sholat malam, yaitu kita ada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita ingin bertemu dengan Allah. Kita bertemu dengan Allah melalui sholat kita. Ya, itulah pertemuan kita dengan Allah melalui sholat. Ya, oleh karena itulah kalau kita betul-betul mencintai Allah, maka kita pun suka untuk melaksanakan sholat, termasuk sholat tahajud.
Ya, begitu juga kekuatan iman. Ya, betul juga jika kita memiliki kekuatan iman, maka kita akan mudah untuk bangun di tengah malam. Kita akan bermunajat dengan Allah dan kita pun menyadari bahwasanya Allah telah menyaksikan kita. Allah hadir bersama kita. Kalau kita ya yakin ini bahwasanya Allah melihat kita, mengawasi kita, ya kita sedang bermunajat kepada Allah pada saat di tengah malam itu, maka insya Allah kita akan uh, bisa bangun di tengah malam, bahkan kita terus bisa bersabar untuk melaksanakan sholat malam meskipun dalam jumlah rakaat yang cukup panjang. Ya, ini ya di antara tips-tips ya yang disebutkan dalam kitab ini agar bagaimana kita bisa mudah untuk melaksanakan sholat uh, tahajud. Ya, di sini salah seorang ulama besar, ulama salaf mengatakan Abu Sulaiman, semoga Allah merahmati beliau, ahlul laili fi lailihim aladdu min ahli lahwi fi lahwihim. Ya, sungguhnya orang-orang yang bangun di tengah malam melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud itu lebih lezat dia rasakan kelezatannya sholat malam itu daripada kelezatannya orang-orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia di tengah malam. Jadi tentu ya ada juga orang-orang yang di tengah malam itu melakukan hal sia-sia, ya menghambur-hamburkan waktunya dalam kesia-siaan, bahkan ada yang dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Ya, mereka juga merasakan juga kelezatan berbuat hal-hal yang sia-sia di tengah malam ataupun berbuat dosa di tengah malam. Tetapi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud di tengah malam, maka mereka itu lebih lezat dia rasakan, lebih nikmat dia rasakan, melebihi daripada lezatnya orang-orang yang berbuat maksiat di tengah malam. Walaula lailu ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena waktu malam untuk saya bisa beribadah kepada Allah, maka saya tidak ingin tinggal di dunia ini. Ya luar biasa, ini perkataan yang sangat singkat tetapi sangat menghunjam di dalam hati kita. Ya, yang mana beliau mengatakan, ya beliau itu masih ingin tinggal di dunia ini karena ada waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Seandainya tidak ada waktu malam untuk beribadah kepada Allah, apa kata beliau? Lebih baik dia tinggalkan dunia ini saja. Artinya tidak ada gunanya tinggal di dunia ini kalau tidak digunakan waktu malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Ya perkataan ulama ini mudah-mudahan memberikan kepada kita motivasi untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Dan disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha fiha khairan illa atahu iyah wa dzalika kulla lailah. Ya, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu yang mana tidaklah seorang muslim itu berdoa ya di waktu itu ya ya meminta ya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, ya yang mana waktu itu dan di waktu itu bertepatan dengan waktu yang mustajab di malam tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan memohonkan per, menjawab atau memenuhi permohonannya, dan itu berlangsung setiap malamnya. Ya, ini hadis sahih. Artinya ada satu waktu di sholat malam itu ya waktu yang sangat mustajab sekali kita berdoa situ. Artinya panjatkanlah doa kita di waktu malam itu kepada Allah, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, apa namanya mengistijabakan doa-doa kita. Ya, artinya memperbanyak doa di tengah malam tatkala kita melaksanakan sholat tahajud. Ya, dalam sholat kita berdoa, setelah sholat kita memperbanyak doa juga. Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa-doa kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang
keutamaan sholat tahajud atau sholat malam dan sebab-sebab atau tips-tips atau cara-cara agar kita mudah melaksanakan sholat tahajud. Ya, sebelum saya akhiri, ya kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami. Ya, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala partisipasinya, kehadirannya pada kegiatan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang besar bagi kita semua. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, taufik, dan ganjaran pahala yang begitu besar di sisinya. Demikianlah kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan insya Allah sebentar malam masih ada lagi satu kajian yaitu kajian tafsir Al-Quran jam 9 malam sampai jam 10. Kami berharap para peserta bisa hadir bersama kami di kajian tafsir Al-Quran. Baiklah kami undur diri. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.